Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agatha Ecclesia, Crescentia, Nabila, dan Syarifah Dwi. Di sini kami akan membahas materi mengenai embriogenesis dan organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan propagul berupa organ. Proses organogenesis dimulai dengan perubahan sel parenkim tunggal atau sekelompok kecil sel. Selanjutnya membelah menghasilkan suatu massa sel globuler atau meristemoid bersifat kenyal. Selanjutnya berkembang menjadi primordium pucuk ataupun akar. Dapat terjadi langsung pada explant atau tidak langsung melalui pembentukan kalus. Untuk perbanyakan tunas dapat diinisiasikan langsung dari tunas adventik, tergantung pada bagian tanaman yang digunakan sebagai explant dan jenis tanaman yang dikulturkan. Tahapan organogenesis langsung terbagi menjadi dua, yaitu tahap inisiasi dan tahap multiplikasi tunas. Selanjutnya ada organogenesis tidak langsung. Melalui kalus, kultur kalus memiliki potensial morfogenetik bervariasi, sering gagal bergenerasi membentuk tunas atau hanya membentuk akar. Kalus akan menghasilkan tanaman dengan genetik yang bervariasi. Embriogenesis adalah proses terbentuknya embrio. Jika proses terbentuknya embrio tersebut melalui fertilisasi, maka embrio yang terbentuk disebut zygotic embryos atau zigot. Hal ini terjadi secara alamiah pada tanaman berbiji. Embriogenesis sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu embriogenesis secara langsung dan embriogenesis secara tidak langsung. Selanjutnya kita masuk ke dua rute menuju embriogenesis. Embrio dimulai langsung dari jaringan explant melalui sel yang ditentukan pra-embriogenik. Sel-sel tersebut ditemukan di jaringan embrio, misalnya scutellum seril, hipokotil, dan nucleus, atau pembentukan embrio somatik atau jaringan embriogenik secara langsung dari explant tanpa melalui pembentukan fase kalus. Setelah itu ada embriogenesis tidak langsung. Proliferasi sel miskalus dari explant terjadi dari mana embrio itu dikembangkan. Embrio muncul dari sel-sel yang ditemukan secara embriogenik yang diinduksi. Berikut merupakan gambar dari representasi skema embriogenesis somatik pada tanaman wortel. Selanjutnya merupakan gambar dari embriogenesis somatik, yaitu pada tanaman pohon jeruk dan tumbuh dari satu sel somatik. Selanjutnya ada embriogenesis somatik, yaitu untuk mendapatkan tanaman bebas virus sebagai sumber protoplast dan kultur suspensi. Nah, produksi metabolit sekunder yang berguna dan pemilihan garis sel dengan sifat berharga seperti ketahanan terhadap penyakit, herbisida, produksi metabolit sekunder yang berlebihan. Dan yang terakhir ada pembentukan protokol molek bodies, yaitu anggrek. Biji-biji anggrek mengandung embrio yang berdiameter kurang lebih 0,1 mm tanpa mengandung endosperm atau kotiledon. Saat berkecambah, embrio ini akan membentuk protokom, yaitu suatu struktur seperti kom yang berwarna hijau dan mampu melakukan fotosintesis. Tunas dan akar baru terbentuk bila kandungan senyawa-senyawa organik dalam protokom cukup, dan kecambah normal akan terbentuk. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.